Saya juga nggak punya basic awalnya tentang dunia usaha perkonteran, tapi dengan saya rajin membuka YouTube tentang dunia perkonteran, alhamdulillah saya bisa wawasan saya bisa bertambah, dan saya bikin sedikit demi sedikit saya bisa mengerti tentang dunia perkonteran ini. Hati-hati tentang sales-sales yang mengaku bahwa mereka sales, ini hati-hati. Walaupun bagaimanapun kita harus tetap waspada. Ini pengalaman saya pernah beli anti gores ini harganya 25.000 satu. Artinya saya ketipu waktu itu 2 juta. Banyak lebih 2 juta itu, karena kita masih pemula, sangat butuh modal. Saya langsung, waduh, awalnya saya berpikir sakitnya minta ampun, tapi saya langsung istighfar. Ini ada mungkin, saya langsung mengakui kesalahan saya. Wah, ini mungkin ada sesuatu yang belum saya lakukan. Karena di dalam rezeki, saya berpikir lagi, di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Mungkin saya kurang bersedekah. Itulah yang muncul waktu itu di pikiran saya. Mungkin karena saya kurang sedekah, akhirnya saya bisa begini. Anti gores yang harganya di bawah 10.000 bisa saya beli 25. Itu akibat dari yang pertama, kurangnya pengetahuan kita, kurangnya pengetahuan kita tentang dunia perkonteran. Kemudian juga kena kehilapan kita, dan juga karena kita juga kurangnya berbagi pada orang lain. Itu yang menjadi suatu hikmah bagi saya. Jadi maksud saya di sini, jangan sampai sahabat bisa kena hal yang saya alami waktu itu. Jangan sempat sahabat juga terkena. Jadi saran saya, sahabat kalau ingin menjual ataupun menjual anti gores atau hal yang lain, sahabat tinggal browsing baik itu di Google, kemudian baik itu pun di YouTube. Di YouTube itu ada semua dijelaskan anti gores apa yang ada dijual, yang dicocok di konter yang akan kita jual. Itu anti gores kan dimulai, yang saya ketahui itu anti gores itu ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5 sob. Yang untuk yang saya ketahui saat ini itu ada 5 tipe anti gores. Ini adalah anti gores yang termurah, yang ecerannya 10.000 saat ini, 10 sampai 15.000 orang jual. Kemudian yang ini anti gores full namanya. Ini full yang bening, ini juga bening. Ini bukan anti radiasi, cuma anti gores yang full, yang ada garis pinggirnya hitam seperti ini. Ini harga jualnya ada yang 15 sampai 20.000. Kemudian ada lagi anti gores keramik yang masih tetap yang bening. Ini anti gores keramik namanya. Ini anti pecah, lentur. Enggak apa-apa, ini sesuai dengan gambarnya. Ini gambar martil, ditahan pecah loh. Enggak apa-apa, kita pukul pun gimana enggak apa-apa. Ini lumayan enak penjualan yang ini. Kemudian
Ada lagi yang ini, nah ini ya, dia anti radiasi. Ini bahannya keramik juga sob. Ini anti radiasi namanya, anti blue keramik. Ini cocok juga untuk anak-anak ya. Ini ada dua tipe. Yang awalnya dulu saya jual yang itu yang agak terang ini agak buram, dan kelemahan yang terang yang kemarin yang waktu saya gunakan, yang pernah saya jual, itu waktu hari siang panas, yang kita posisi waktu itu di luar atau di lapangan, begitu kita lihat itu mantul cahayanya sob. Mantul, bisa sakit mata kita. Dan kemenangannya kalau buat anak-anak sekolah, karena pelanggannya kita karena banyak anak SMP dan anak SMA, itu bisa berkaca, bisa menggunakan cermin, bisa dijadikan cermin itu sob. Nah itu yang keunggulan yang lebih, yang buram. Yang kelemahannya di situ tadi, kelemahannya pas hari panas itu cahayanya mantul ke mata. Dan keuntungannya buat anak-anak siswi, anak-anak sekolah SMP atau SMA, mereka itu anti goresnya bisa dijadikan cermin. Dan kalau yang ini buram, agak buram. Ini begitu dites waktu di hari panas, kita gunakan di siang hari di luar atau di lapangan, ini agak enak, agak redup. Jadi cahaya mataharinya nggak mantul ke mata. Ini agak lumayan kencang penjualan waktu itu. Dan sekarang ada lagi yang ini yang pertama, 2, 3, 4, ini yang kelima. Yang kelima ini keramik. Ini bahannya keramik juga, anti pecah. Ini yang warnanya dop. Jadi ada agak lumayan kencang untuk saat ini di kontes saya, ini lumayan kencang penjualannya. Karena istilah saya, kalau yang masang ini tetangga nggak bisa ngintip, saya bilang. Karena begitu dipasang di kita, waktu orang melihat dari samping itu gelap, nggak nampak. Tapi kalau fokus gini baru kelihatan handphone. Yang istilahnya itu waktu kita mau WA atau apa, kalau berhadapan gini enak. Tapi kalau dari samping ini nggak kelihatan. Itu salah satu keunggulannya juga. Kemudian yang selanjutnya ini yang keenam ya. Ini yang keenam, ini adalah yang bahan jelly, yang jelly. Ini kebetulan karena saya memang menggunakan produk pipan, jadi saya menggunakan mesin produk pipan dari bahan pipan ini. Ini kalau yang ini keunggulan memang handphonenya kelihatan tipis, dan ini anti radiasi dan anti minyak. Ini kalau kita lihat seperti ini warnanya bening, tapi setelah dipasang dia akan berubah warna menjadi warna gelap. Ini kalau kita seperti anti minyak, dia anti radiasi dan anti minyak, dan cocok juga untuk kita yang suka nonton YouTube ataupun untuk browsing, karena dia juga nggak, cahaya radiasinya itu tertahan, nggak masuk ke mata. Jadi ada 6 anti gores. Dan yang paling enak penjualannya itu yaitu tadi yang anti gores yang bening itu sob, yang awalnya tadi. Nah itu enak penjualan, selain harganya murah dan penjualannya juga lumayan enak. Untuk khususnya kalau untuk daerah saya sih enak penjualan yang itu. Dan sahabat kalau juga ingin menyetok anti gores, saya sarankan kita harus kuasai dulu
eh, tipe apa yang banyak digunakan untuk daerah kita. Itulah yang harus kita stok, dan itu pun juga nggak boleh banyak sob. Awal-awal dulu saya hanya menyetok 6 piece. Saya nggak semua tipe. Kalau sistem saya dulu, handphone apa yang pertama saya kuasai, karena kita nggak sempat waktu itu menguasai handphone di lingkungan, kan banyak itu yang datang mau waktu pengisian pulsa atau pengisian voucher. Nah, jadi saya perhatikan handphonenya apa, kemudian saya bertanya kepada konsumen, itu handphone apa, tipe apa, mereknya apa, itu saya catat. Kemudian itu hal yang utama yang saya lakukan. Kemudian pertanyaan ataupun dari konsumen kan pernah bertanya kepada saya, "Bang, ada anti gores tipe ini enggak?" Jawaban waktu itu saya jawab, "Lagi kosong mas, mungkin 1 atau 2 hari lagi ready," saya bilang begitu. Saya tanya, "Itu handphonenya apa, mereknya apa, tipenya apa?" Itu kan saya tanya, kemudian saya catat. Dalam sehari itu saya tampung semua, masukkan tipe-tipe handphone. Yang pertama tadi yang saya katakan tadi, yang sering langganan saya waktu itu pengisian, baik pengisian pulsa maupun pengisian voucher, itu saya tanya mereknya apa. Kemudian yang datang bertanya kepada saya, bertanya tentang masalah anti gores, ada anti gores ini enggak, ada anti gores ini enggak, itu saya data semua. Kemudian barulah saya readykan. Ada yang saya readykan 3, ada yang 6 dan ada yang nggak banyak sih, memang saya ada yang 3 sampai 6 piece waktu itu saya readykan. Dan maksud saya jangan sempat model kita bisa tertanam di anti gores, karena anti gores ini sistemnya gimana ya, termasuk hal yang mudah dikadaluarsa, karena handphone kan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan untuk daerah kita itu bisa gonta-ganti sob. Jadi kita jangan sempat menyetok anti gores itu terlalu banyak. Kita cukup paling banyak itu 6 piece aja dulu. Jadi kan kita readykan yang anti gores yang termurah aja, jadi kita enak penjualannya. Dan walaupun nggak laku, kalau andai kata itu sempat kadaluarsa, itu juga kita istilahnya nggak terlalu banyak modal yang terbenam di dalam itu sob. Kemudian saya ingatkan lagi buat sahabat-sahabat konter dimanapun berada, kita harus tetap, saya ulas kembali, kita harus tetap waspada tentang hal-hal penipuan-penipuan yang akan datang kepada diri kita. Karena penipu itu, mohon maaf, mereka datang itu seperti apa ya, paham dengan suasana konter kita. Konter yang masih waktu itu kan, memang konter saya waktu itu sangat sepi, nggak ada pelanggan yang datang. Jadi pola pikir kita memang fokus kepada beliau. Jadi enak mereka menjanjikan itu, hal seperti itu kepada kita. Jadi memang pesan saya, jangan terlalu berharap dengan janji-janji yang akan kita dengar dari seseorang tentang dunia perkonteran kita. Kita jalani aja apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita nggak paham atau dengan yang kita belum mengerti, kita tinggal browsing, karena kita tinggal buka YouTube Shop, semua ada di situ. Saya juga nggak punya basic awalnya tentang dunia usaha perkonteran, tapi dengan saya rajin membuka YouTube tentang dunia perkonteran, alhamdulillah saya bisa wawasan saya bisa bertambah, dan
sedikit demi sedikit saya bisa mengerti tentang dunia perkonteran ini. Dan itulah maksud saya di sini juga ingin berbagi kepada sahabat-sahabat YouTube ataupun sahabat konter tentang pengalaman-pengalaman yang saya rasakan. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, dan semoga hal yang pernah saya ataupun hal yang istilahnya itu hal buruk yang pernah datang menimpa saya jangan sampai menimpa sahabat-sahabat semua. Oke, untuk kali ini saya cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.